Ready to step in and shake things up. Halo Sobat Ngelamun, bagaimana harinya? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan mencoba merekap alur sebuah film yang sedikit creepy dan agak sadis ya guys ya, yang rilis pada tahun 2024 yang berjudul Hell no. Work fast, get out. Rule 2. Never let them see your face. 3. Give the people a show. Film ini juga diperankan oleh Dean Morgan, yaitu aktor yang memerankan peran Negan di film The Walking Dead. Bagaimana kesadisannya, langsung aja kita gaskeun. Oke Sobat Ngelamun, film dibuka dengan seseorang yang sedang menyiksa seorang kepala koki di suatu restoran. Oke Sobat Ngelamun, pasti kalian yang sudah nonton The Walking Dead tidak asing dengan orang ini ya guys ya. Yap, orang ini adalah Negan di The Walking Dead ya guys ya. Oke guys, di film ini kita panggil aja dia Bash ya guys ya. Dia adalah seorang pembunuh berantai yang setiap aksinya dijadikan sebuah film dan dijual dalam bentuk DVD kaset ya guys ya. Yap, seperti biasa perempuan itu diulti bagaikan Glenn di The Walking Dead ya guys ya. I'm ready to step in and shake things up. Oke guys, kemudian film akan berfokus kepada seseorang yang bernama Abby Bladeckat, yaitu anak dari seorang yang memiliki rumah studio film kayak gitu ya guys ya. Sungguh suenya, dia ternyata adalah rival bisnis dari Buzz Lightyear yang kita lihat di awal scene tadi ya guys ya. You, checked out the new Hot Grease Massacre? Suenya mereka adalah seorang pembunuh bayaran, sama seperti Buzz Lightyear yang aksinya difilmkan ya guys ya dan dijual belikan. Dia adalah sosok pembunuh berantai yang bernama Roger Bladeckat. Sungguh suenya, dia terinspirasi dengan seseorang bocil yang kita lihat di awal scene tadi yang menggunakan topeng serigala ya guys ya. Dia akan melibatkan Abby dalam setiap aksi pembunuhannya. Kemudian Roger Bladeckat selalu memilih targetnya dari buku tahunan murid-murid sekolahan Clover Falls. Kemudian Roger Bladeckat menyuruh Abby untuk melondri pakaian bekas ia melakukan aksi pembunuhannya. I took your dad's clothes. I found a big toe in one of the machines. Please, Glenn. Selepas ia dari laundryan, Mackenzie selaku petugas toko film ayahnya menyuruh ia untuk menempelkan sebuah poster atau judul film terbaru mereka. Son of Bladeckat? Are you serious? Setelah melihat judul poster berikut, Abby protes kepada ayahnya karena ia akan dilibatkan bersama orang bodoh, yaitu Mackenzie yang akan jadi partner Abby dalam melakukan setiap aksinya. Benar-benar sakit ini Roger Bladeckat. Lihat aja, ibunya nggak dikuburin, udah meninggal. It's because you're a girl. What? Sorry. Kemudian Roger pun akan bersiap-siap untuk melakukan aksinya di malam ini. Untuk kali ini korbannya bernama Mitch Dewis-Kay dan seorang perempuan bernama Laverne Son. Rule 1. Hell no. Work fast, get out. Rule 2. Never let them see your face. 3. Give the people a show. Who's there? Setelah Roger menerangkan aturan apa saja yang akan dilakukan saat menjalankan aksinya, kemudian ia pun langsung mempraktekkannya secara asli dan real. Emang keluarga sinting ya guys ya, anaknya disuruh melihat dari dalam mobil. Dikarenakan Sharon tidak kuat untuk melakukan pembobolan, ia pun mencari Mitch ke arah parkiran mobil. Alangkah bagoynya, Sharon melihat kekasihnya udah sepotong aja ya guys ya. Tanpa basa-basi, Roger pun langsung men-fatality Sharon ya guys ya. Begitulah tutor untuk menjadi pembunuh berantai ala Roger Bladeckat. Namun hal yang tidak diinginkan ialah tiba-tiba Roger Bladeckat mengalami serangan jantung. Dan tanpa sedikit sedih pun, Abby langsung menguburkan ayahnya di galian lubang di belakang rumahnya. Dan tanpa kita duga, ternyata galian tersebut adalah seperti Ido Tensei-nya Orochimaru ya guys ya, yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Dan yap,
psikopat mah kuat, kalau mati mah filmnya nggak berlanjut ya guys ya. I need you to help Mackenzie tomorrow night. Dan pada keesokan malam harinya, Abby dan Mackenzie disuruh untuk melanjutkan aksinya Roger. Dan targetnya adalah Baz Lemon dan pacar maghribnya. Di sini ternyata Abby dan Mackenzie adalah seorang amatiran, di mana pada malam itu adalah malam pertama mereka akan mengeksekusi seseorang. Again, I really wanted my first kill to be in the shower. Yap, seperti biasa ya guys ya. Sebagai amatiran mereka ragu untuk melakukan atau memulai sesuatu. Akibat terlalu lama berpikir, Mackenzie kepergok oleh si maghrib yang selesai mandi junub. Ia pun seketika panik dan langsung masuk ke kamar Baz Lemon. Bukannya langsung mengeksekusi, ia malah menjadi bulan-bulanan ibu-ibu yang sedang marah. Hingga yang terjadi, melihat ketololan amatiran, mereka berdua pun panik dan akan menelepon 911. Namun Abby telah memotong saluran teleponnya. Mereka pun panik dan langsung berlari keluar untuk meminta pertolongan. Bukannya pertolongan yang didapat, ia malah dipataliti oleh Abby dari arah belakang. Melihat kekasihnya dipataliti, si maghrib pun langsung ngabrit. Dikarenakan Abby amatiran, ia malah melepas topengnya dan wajahnya pun terlihat oleh si maghrib. Lalu kemudian Abby pun langsung mengejar si maghrib. Dan fatality kedua Abby pun terjadi. Abby pun sangat senang karena misi pertamanya pun berhasil. Kemudian ia langsung berlanjut ke korban selanjutnya. Namun di sini ternyata korban selanjutnya adalah ibu-ibu tangguh ya guys ya. Dan berhasil mendumbangkan Abby sebagai amatiran. Lalu kemudian ia langsung menelepon 911 dan meminta bantuan. Namun seperti film-film biasanya ya, setiap psikopat pasti punya jurus yaitu kaki bunshin. Dan di sisi lain Abby sangat terluka dan yang terjadi, kemudian Abby pun terbangun pada keesokan harinya dan sudah disambut oleh ayahnya. Just be swift and sure. May your success know no bounds, Dad. Dan Abby pun dinobatkan sebagai penerus Roger Blackcat dan dikasih sebuah kapak ya guys ya. Lalu kemudian Abby pun langsung melihat daftar korban selanjutnya. Ia masih dari sekolahan yang sama. Ia pun memiliki 4 target korban baru. Berbeda dengan cara ayahnya dalam mengeksekusi, Abby memilih cara yang lebih halus. It's my undercover alias, Sergio. Yaitu dengan cara ia akan memasuki kehidupan dari setiap korbannya dan mencari tahu seluruh aktivitas ia sehari-hari. Dengan begitu ia dapat mengeksekusinya secara halus dan terampil dan sedikit berkelas ya guys ya. Langkah pertama ia akan mendekati seseorang target yang bernama Sam. Are you a narc? Eta si bagoy, ternyata Sam adalah seorang awe bangor dan seorang pecandu narkotika. Abby pun terpaksa harus mengikuti semua yang ia perintah. Di tengah sebat santu, ia malah terciduk oleh seseorang guru yang ada di sekolah tersebut. Namun akibat kejadian tersebut, Abby pun dapat waktu berbicara bersama Sam berdua saja. Di tengah perbincangan hangat mereka, tiba-tiba jiwa psikopat dan kebrutalan Abby pun mulai timbul. Kemudian Sam mengajak Abby melihat korban-korban dari keluarganya terdahulu. Bahkan satu tim bowling pun harus habis di tangan keluarga dari Abby. Men here. Sepulangnya Abby dari sekolah, ia bertemu dengan ayahnya. Ia sedang melihat kenangan masa kecil dari Abby, di mana dari sejak orok Abby sudah dididik menjadi seorang pembunuh berantai. I found your first knife too. Di tengah pembicaraan masa lalu mereka, Abby memberitahu bahwa ia memiliki suatu rencana untuk menghabisi seluruh remaja tersebut, di mana ia
mulai mencari tahu dan menguntit kebiasaan sehari-hari mereka. Di keesokan harinya ia menemui Patty. Namun di tempat yang sama, Sam pun menghampiri Patty dan tanpa lupa ia mengajak seluruh temannya untuk datang di acara musiknya nanti malam. Patty di sini meminta maaf kepada Abby karena ia menuduh Abby yang tidak-tidak karena first impression mereka yang cukup kurang mengenakan. My house to go places like school. Dikarenakan Patty adalah seorang introvert yang tidak mudah untuk bergaul dengan orang baru. Sepulangnya ia dari sekolah, ia menemui ayahnya untuk mengajukan banding agar target mereka bisa diganti dengan orang lain. Di sini nampaknya Abby sudah merasa nyaman keberadaan teman-temannya di hidupnya, terutama yang bernama Sam. Namun nampaknya Roger menolak semua banding yang diajukan oleh Abby. You can't let your emotions cloud your judgment. Emotions? For debate. Sam dies. The Dancing Queen dies. Lalu kemudian Abby langsung memantau pergerakan dari Izzy. Dan Abby pun langsung mengeksekusinya dengan cara mendorong Izzy dari lantai 2 rumahnya. Namun alangkah amatirnya ia tanpa memastikan kematian dari Izzy. Selesai ia menghabisi Izzy, ia langsung bergegas untuk menuju konser yang diadakan oleh Sam. Namun sesampainya Abby di sana, konser pun sudah selesai dan nampaknya Sam sedikit kecewa terhadap Abby. Untuk menebus kesalahan Abby yang telat datang, ia mengajaknya untuk minum-minum di area baseball dan mendengarkan sebuah lagu romantis. Eta si bagoi, ternyata Sam dan Abby adalah seseorang yang pecinta celengan kendor, di mana mereka memiliki rasa satu sama lain. Sesampainya ke rumah, Abby langsung ditegur oleh ayahnya. The more you get to know them, the closer you get, the harder it will be to do your job. Di tengah keraguan di hati Abby ketika ingin melakukan pekerjaannya, ternyata ayahnya mengutus Glenn untuk menjadi mata-mata agar pergerakan Abby terlihat. Kemudian Glenn memberitahu Abby bahwa ayahnya sudah menunggunya di luar. Sesampainya di luar, Abby langsung disuruh masuk ke dalam mobil. Kemudian Abby pun diajak ke sebuah rumah sakit, di mana ia melihat Izzy yang baik-baik saja setelah jatuh kemarin. Finish the job tonight. Kemudian keraguan di hati Abby pun semakin bergejolak. Dan pada malam harinya Abby langsung memantau pergerakan dari Izzy. Keraguan pun terpancar dari wajah Abby. Entah dibunuh atau tidak, ia pun langsung pergi dari rumah Izzy. Namun tanpa ia ketahui, ayahnya memantau dari kejauhan. Ia pun menghampiri ayang bebnya di rumahnya. Ketika ia ingin melakukan pembobolan celengan bersama-sama, Sam pun sedikit curiga terhadap luka Abby di bagian dada. Ia pun teringat dengan luka yang ia berikan kepada pelaku yang mencoba untuk membunuhnya. Hello? Yeah, I just heard. Mendapat telepon dari teman-temannya memberitahu bahwa Izzy telah dibunuh. Kemudian Abby langsung menghampiri lokasi kejadian. Ia pun bertemu dengan Glenn yang menyamar sebagai polisi. Kemudian di keesokan harinya, Lily's got a full ride to the Clover Falls Art Academy next year. mereka yang tersisa pun diajak oleh Abby ke sebuah pulau. Lagi dan lagi di sana mereka bertemu dengan Glenn yang memperingati bahwa mereka harus cepat pergi. Dikarenakan sifat mereka yang bebel dan keras kepala, Glenn pun disekap. Some 60 years ago, Roger was a little boy. Di tengahnya malam, Abby menceritakan sebuah kisah yang pernah terjadi di tempat tersebut, di mana ia menceritakan tentang kisah kekejaman ayahnya. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh sosok Roger, yaitu ayahnya Abby.
Kemudian mereka semua mencari sesuatu di gudang. Dikarenakan mereka gagal terus melakukan pembobolan celengan, saya memaksa Abby untuk melakukannya di sini. Found her! We found something too. Damn, Abby pun seketika kaget melihat mobil ayahnya berada di sana. Look pretty easy in the movies. We need to get inside. Selepas Abby melihat mobil ayahnya berada di sana, Abby menyuruh teman-temannya untuk memblokir seluruh akses masuk di rumah tersebut. I've got us covered. Uppers, to get us through the night. Kemudian mereka pun meminum sebuah obat anti ngantuk agar bisa terjaga di malam itu. Are you sure these are uppers? Namun alangkah sialnya mereka malah meminum sebuah obat tidur yang sudah disiapkan oleh ayahnya Abby. Found them in that car parked in the barn. Seketika itu pun mereka nge-play dan tertidur. Di pagi harinya Abby pun panik karena kedua temannya tidak berada di sana. Kemudian Penny dan Abby pun memutuskan untuk mencarinya di luar. Namun di sana ia hanya melihat Billy yang sudah dipataliti. Di tengah Patty yang menghilang, Abby pun langsung menyelamatkan Glenn yang disekap. Namun tanpa Abby sadari, Patty pun berada di sana. Dikarenakan Patty curiga terhadap Abby dari pertama kali mereka bertemu dan melihat daftar korban yang dibawa oleh Abby di tasnya. Dan oleh karena itu Patty ingin menghabisi Abby di sana. Namun yang terjadi, di tengah rasa mules yang dialami oleh Patty, tiba-tiba mereka pun langsung mengambil kunci mobil milik ayahnya Abby dan langsung bergegas untuk pergi. Namun dikarenakan psikopat kuat, ayahnya Abby pun berhasil menyusul mereka. Dan sangat terpaksa Abby harus menabrak ayahnya. Namun yang terjadi, ayahnya Abby berhasil menarik Sam keluar dan mencekiknya. Abby pun langsung bergegas menolong Sam yang sedang dicekik oleh ayahnya. Kemudian tanpa pikir panjang dikarenakan rasa cintanya kepada Sam, Abby pun langsung menandatangani kepala ayahnya sendiri. Dan alangkah gobloknya, Sam malah memarahi keputusan Abby tersebut. Dan di tengah perbincangan tersebut, ayahnya Abby berhasil menghabisi Sam. Dan ternyata bahwa semuanya adalah film buatan pertama dan terakhir Abby yang diberi judul Sons of Blood Cut. Namun karena Abby ingin hidup tenang, ia pun menutup tokonya. Kemudian di akhir scene kita diperlihatkan bahwa Abby memilih untuk menghidupkan pacarnya ketimbang ayahnya sendiri. Ready to step in and shake things up. Halo Sobat Ngelamun, bagaimana tentang kesadisan yang berada di dalam film ini ya guys ya? Dan banyak adegan-adegan creepy yang saya tidak bisa sampaikan, mohon maaf. Dan jika kalian ada sebuah film requestan yang harus saya bahas, silahkan langsung aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys ya. Saya Krisna, saya pamit, bye bye.